Oke, barulah foto-foto lagi. Ini aku mau salam. Oh iya, maaf ya. Nggak mau ya. Salah. Banyak. Oh itu. Buang sampah. Ya. Oh aku mau nggak pernah bawa saya masuk. Apa ini foto itu pak? Satu, dua, Dan nanti Sekali share, lagi. share. Ini pakai itu. Beda-beda. semua makanan. Bedanya biru sekarang ukurannya naon? Pagi Pak. Ya, dimakan lah. Waalaikumsalam. Buka di sini. Mamai langsung. Ngawitan kemana? Ngurus apa? Terus akte. Udah beres? Belum. Baru perlengkapan belum lengkap. Oh, belum. Iya. Ngawitan tahun seberapa? Ada apa? Itu ayah Pak. Dacan Pak, mohon. Mohon, Bawon katanya. mohon. Bina Nasalia. Mohon ayah. Abang. Ya, yang bersih. Mohon. Kata Ngurusin apa? Bikin akte baru Pak. Berapa yang lama? Enggak, anak baru Pak. Oh, waktu baru. Anak ketujuh. Kedua Pak. Kedua. Istrinya berapa? Masih satu. Masih Oke, uang. Saya datang berapa? Aku udah lama Pak. Rumah udah hadir? Alhamdulillah hampir 90% Pak. Absennya sudah dikirim. Tadi itu kan udah apel pagi, 90% hadir. Yang dulu di foto oleh itu mana? Pak Aceh mana ya? Pak Aceh mana? Pak Aceh. Sini dulu Pak. Pak Aceh mana Pak Aceh? Panggilin Pak Aceh. Bapak pengen ketemu Pak Aceh. Pak Aceh. Apa? Apa? Ada dokumennya. Jadi ini loket pengambilan Pak. Ada yang punya ibu ini ada. Oh itu. Iya. Buat ya. Anak yang ini Bu? Iya. Putra Kasabaraha Ibu. Katilu. Anissa Ul. Kaisa. Ini Konita. Konita. Lembar apa tuh? Tilu. Ada 7. 12. Insya Allah Pak tahun ini seperti yang sudah disampaikan ke Bapak kita siang ya Bu bisa seperti yang Abi sedikit Baru. ruangan Abdi paling lebat babit tidak rapi mohon dia paling dia Bapak naraskan kan Abdi sholat di mana ini sholat Abdi paling dia Di karpetan. Sip. Itu jangan ada tumpukan berkas di
di daerah pelayanan tadi saya lihat masih ada. Siapa? Yuk, lagi berhadapan dengan Nah itu kesulitan kita tuh arsip, nyimpan arsip, undang-undang para dicari tapi jangan di daerah pelayanan. nggak siapa. Kita alihkan. Bayi batas penjaga justisi Pak. Wah, ngomong itu yang ngomong. Sekarang jam 9 Pak, kita dicari. Di Cicampas. Kemarin juga Sekarang. sama. Udah 2 hari, hari ini dan kemarin Hasilnya juga. gimana? Alhamdulillah, karena yang namanya pendatang di Kota Bandung itu kan tidak selalu mereka itu mencari kerja dan sebagainya. Banyaknya mereka itu dagang juga dan sebagainya. Dan kita informasikan bahwasanya dagang itu harus ya di tempat-tempat yang sudah Dilengkapi dengan administrasi. ada. Kita sita satu karena Oh, tapi KTP masih Masih ada ya. yang double. KTP dengan yang masih 1050, yang 1050 yang lama kan itu Tapi ditarik Pak. kita tarik. Langsung tarik. Kan. Karena PPNS kan berat menariknya. kan. Mana bisa double. Barangkali Bapak. Ya kalau kata yang bersangkutan ya saya nggak tahu saya jadi katanya kan gitu. Ke atas lagi, ke atas. Pak Aceh itu ada di atas Pak. Iya, nggak usah ya, gimana? Ini Pak, mohon maaf ini foto begini karena diingatkan. udah diingatkan. Pak Ade juga udah. Ini foto begini Pak sekarang mau dibulat ini mau diperbaiki di labur. Karena anggarannya baru turun. Kalau Pak Ade ada di bawah Pak, udah mengakui. Mohon maaf dia sudah mengakui membentak. Katanya Pak Ade. Mohon maaf Pak. Mohon siap dialihkan ini. Ini yang pindah datang. Mohon maaf. Oh. Gimana cara? Sama ibu atau Nyalira? Ada sama ibu, sama di sini difotoin. Sama putaran nasi. Ini ayam itu. Ya, bangga banget Pak. Sama Bapak ya. Pak Aceh, itu ada Pak Aceh, sini Bapak yang sebelah. Sama Pak Aceh. Ini Pak Ade, ini Pak Aceh. Layanan nomor 1 warga mah layanan nomor 1 Siap Pak. ya Siap Pak. harus jadi ada Ya. di balik itu siapa tuh Amin. Siap. somea menjadi PNS bukan untuk jadi bukan kepuasannya ada Saya direwat. Siap Pak. keluarga nuhun kayak itu. Siap. Ya. Ya, siap Pak. Omat ya, Ya, siap Pak. jangan masuk Twitter lagi. Aduh, hatur nuhun Pak. Emang Oh, mangga yuk. Ada Bapak yang salaman ya. Kalau kita apel di sini Pak, ya apel pagi ini motor masih di luar. Setelah apel baru pada masuk. Selamat pagi Pras. Dan juga di dalam. awan atau jadinya Mohon datang ke ngaluarkeun Pak, di luhur. Tapi berat di luhur. udah saya ke Jadi masih gini. kam das Mangga, pintu ini Pak dibuka. ya Hatur nuhun Bapak. ya mengapa Bobong jam 11 bilangnya kapan? Ada beliau datang. Bang, sepeda tolong tinggalin. Bandung dan dinas Pemadam Kebakaran. Selamat pagi pendengar PRFM. Di kesempatan yang baik saya menghaturkan permohonan maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Masih hangat suasana lebaran. Di hari pertama kerja sudah sidak di kurang lebih 5 dinas dari pagi. Secara umum alhamdulillah kehadiran PNS baik ya. Kalau dari pengamatan lebih dari 90% dan rata-rata diapelkan dulu
pelayanan publik juga sudah mulai di Dukcapil tadi 7:30. Saya lihat juga di BPPT urusan perizinan sudah mulai ada di jam pagi hari. Hanya ngecek aja intinya, memastikan kedisiplinan, kehadiran baik dan tinggi sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Pak, bila mana memang sekarang mengecek di atau sidak ke beberapa SKPD yang ada di pemerintah Kota Bandung. Tapi seandainya memang ada yang tidak diharapkan kehadirannya, itu sesuai dengan sanksi dari PKD, apa akan diterapkan juga Pak Balu? Ya, saya sederhana aja, nanti jam 11 kita biasanya rapim dan saya minta laporan bagi yang absennya tidak jelas, kita berikan sanksi ya, di paling telat besok pagi, supaya tidak terulang bahwa di kepemimpinan saya yang namanya kedisiplinan harus jadi sebuah kebutuhan, dan itu aja catatan. Termasuk barusan di Dukcapil saya panggil 2 orang petugas yang dulu dilaporkan warga via Twitter karena meminta uang dan kasar ya. Itu saya nasihatin tadi sehingga itu jadi pelajaran buat para petugas supaya lebih ramah dan tidak berorientasi pada uang untuk pelayanan. Tadi Pak, bagus Bapak mengunjungi SD-SD yang terlewati oleh perjalanan Bapak, dan di situ termotivasi bahwa anak-anak ketika memang sampah berserakan di jalan, Bapak mempunyai ribut kepada mereka. Walaupun itu kecil tapi ternyata antusias. Mereka coba memungut sampah, pasti akan berfoto bersama. Apa yang dilakukan langsung untuk memotivasi mereka, Pak? Ya kebetulan karena saya naik sepeda, dia kalau naik sepeda kan gampang berhentinya ya. Kalau naik mobil kan nggak kelihatan ada sampah berserakan. Jadi sambil naik sepeda, berhenti di SD, anak-anak banyak, kebetulan banyak sampah, saya ajak gerakan pungut sampah. Kebetulan kan di tas sepeda saya ada plastik-plastik buat pungut sampah. Dan anak-anak memang hobinya minta foto, tapi saya bilang boleh foto tapi pungut sampah dulu. Nah jadi setiap ada keinginan harus ada usaha dulu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan budaya pungut sampah ini dan buang sampah tidak membuang sampah pada tempat yang tidak semestinya bisa kita galakan ya. Saya investasinya di anak-anak sekolah. Insya Allah kita akan panen mungkin sekian tahun ke depan Bandung makin bersih. Target tahun ini Bandung harus lebih bersih. Hingga tahun depan doakan mudah-mudahan dari sertifikat Adipura tahun ini bisa dapat piala Adipura tahun depan. Terakhir Pak, akan ada kewilayahan Pak, karena pelayanan kewilayahan itu menjadi sorotan masyarakat hari ini. Ya tadi saya coba tapi ternyata nggak sedang direnovasi ya. Mungkin sambil dicek di daerah yang terdekat, di daerah sepanjang menuju Balai Kota. Pak, yang lain masalah pendatang Pak. Ya, Ini ada di Dukcapil juga agak sedikit kesulitan dengan mendata pendatang karena pintu masuk Kota Bandung kan terlalu banyak. Gini, secara prinsip kota itu, kalau saya, secara prinsip kota itu tidak bisa dibatasi, ya. Karena tadi pintunya banyak, dari Subang ada, dari mana ada dan sebagainya. Dan orang juga kalau datang ngakunya dia mau hanya berkunjung juga susah ngebedain kan. Kalau dari kita, saya kira mendata menahan pengunjung itu nggak terlalu efisien. Tapi dinasehati aja bahwa kalau mau tinggal di Bandung harus punya ilmu, harus punya skill, atau harus punya uang gitu. Jangan datang tapi tidak membawa 3 hal tadi, karena akan merugikan mereka sendiri. Tapi cara-cara lama mendata menghalau itu nggak efektif. Karena kota ini pada dasarnya terbuka dan tadi pintunya banyak sekali. Jadi lebih mengedukasi supaya melengkapi eksistensi dirinya di Kota Bandung ini dengan minimal 1 dari 3 hal tadi. Pak, di beberapa daerah kan ada yang semacam pemerintahnya memberikan ini kepada pendatang untuk menyimpan uang jaminan bagi mereka yang memang niat dari kerja di Kota Bandung. Seperti itu. Ini kira-kira di Bandung sendiri bisa nggak akan diterapkan? Karena dulu sempat juga diterapkan seperti itu. Sementara belum kepikiran, tapi kalau ide harus ada jaminan itu bisa diterapkan, kenapa tidak ya? Pada dasarnya kami mengelola kota tetap pertumbuhan ekonomi maju, tapi juga jangan menambah masalah-masalah baru dari kelompok-kelompok masyarakat yang tidak kompetitif, apalagi bukan KTP Bandung. Dan ini kan kita sinyalir waktu bulan puasa PKR berlipat-lipat dari biasanya ya. Siapa lagi kalau bukan datang dari luar kota Bandung kan, dan rata-rata kan tidak tertib aturan gitu. Jadi ide-ide baru termasuk tadi itu saya kira bisa kita rapatkan.
Karena rencananya memang saya akan setelah Lebaran intensifkan penegakan aturan termasuk denda PKL, pembeli PKL zona merah mau kita aktifkan lagi terkait rencana-rencana penegakan juga. Bagaimana dengan kartu identitas ini penduduk musiman? Misalnya dulu kan pernah juga diterapkan, kemudian dicabut oleh Kementerian Dewan, ya. Itu juga bisa menjamin bahwa si masyarakat pendatang ini bisa. Sebenarnya harus ada studi ilmiah dengan pengetatan begitu itu efektif apa tidak. Kalau saya pada prinsipnya dari pengalaman memang agak susah datang ke sebuah kota terus kita memonitor pendatang yang nggak bisa kita monitor sehari-harinya itu kegiatannya seperti apa. Jadi khawatir ini cuma jadi simbolis menjelang Lebaran riuh, tapi sebenarnya tidak ada dampak yang signifikan. Apakah keriuhan di Lebaran itu berdampak pada efisiensi pengetatan penduduk? Saya lebih cenderung memastikan yang skillful yang harus kita dorong, yang tidak skillful ya kita motivasi untuk kembali ke daerah. Saya berharap dengan undang-undang desa yang dirumuskan di tahun 2014, kan ada 1 miliar sampai 1,4 miliar per tahun per desa, itu harusnya orang-orang sekarang bisa berbisnis di desa. Seperti di Jepang, penghasilan orang kota di Jepang dengan orang desa di Jepang hampir sama. Jadi artinya ngapain ke kota ada duitnya, penghasilannya mirip. Nah ini kita berharap kalau ini bisa mulai tahun depan mengurangi, kan orang migrasi dari desa ke kota karena di desa nggak ada pilihan, tidak ada investasi, tidak ada perputaran uang. Nah sekarang dengan undang-undang desa itu saya punya harapan tinggi sehingga kami di kota bisa terkurangi bebannya. Ya. Pak, satu lagi nih Pak, besok Dewan pelantikan Pak. Ya, saya hadir. Harapannya apa Pak? Oh, Karena mereka ingin langsung bekerja atau ya harapannya Dewan segera menyesuaikan, ada 33 anggota Dewan baru, 17 anggota Dewan lama yang terpilih lagi, berarti dominasinya baru, dengan 2/3 baru ini diharapkan ada kesepahaman, ada semangat baru, karena biasanya kalau orang-orang baru kan daya semangat dan kerjasamanya masih fresh ya, karena masih fresh komunikasi bisa lebih baik, dimulai dari nol lagi untuk yang baru, sehingga harapannya program-program Bandung 5 tahun ke depan bisa dikawal tanpa banyak politisasi yang kadang-kadang seringkali karena kurang komunikasi aja. yang paling dekat yang butuh dukungan apa Pak kira-kira? Karena sekarang sudah bulan Agustus, proyek-proyek infrastruktur akan sedang mulai kelihatan, lelang sudah beres semua. Jadi 6 bulan ke depan riuh oleh pekerjaan fisik. Jadi saya kira kalau ke anggota Dewan lebih kalau ada pertanyaan bisa kita komunikasikan. Karena rencananya yang paling dekat adalah kami ingin bikin forum rutin dengan ketua-ketua fraksi, ketua partai, ketua eksekutif, sehingga bisa jangan berdebatnya di media gitu, karena ketidaksepahaman atau ketidaktahuan informasi. Lebih baik di meja diskusi gitu ya? Ya, lebih baik. Forum rutin itu? Yang ngumpul sebulan sekali makan malam, terus saya ceritakan program bulan ini evaluasinya gimana dan seterusnya. Dulu kan saya cobakan begitu agak repot karena anggota dewannya kan masih periode yang lama ya, dan masih hangat pilkada, jadi beda. Kalau sekarang kan fresh dan banyak partai-partai baru kan, contoh Nasdem dari 0 jadi 4, Hanura dari 0 jadi 6, itu udah 10 anggota baru semua, dan dengan 33 baru banyak. Nah itu yang bisa. Jadi lebih optimis, intinya lebih optimis, saya lebih optimis. Dewan baru. Tempat ngecap itu Masih jauh dari juara ini Pak. Di Ombudsman udah membaik. membaik Pak, jadi hijau. Ini absennya. Absen Pak. Supaya numpangnya kelihatan kan. Nggak apa-apa, ada ketuaan saya. Ini sekarang ini. Iya Pak, merah dia telat ya. Harusnya 74. Oh, dulu Pak. Dia masuk 754. Iya. Ini enggak pas ya. 720. 720.
Itu nggak ada temen. Nggak ada. No. Tanpa berita. Laporkan jam 11 tapi Ya Pak. hari kadis pakai Nokia. Oke. Mana? Iya paling dia. Ada sebelah sini. Ini Pak Kadis. Aman tak? Aman, Belum insya dicek. Allah Pak. Dia pada ada. Cek atau serada Belum diserang keren. tapi Merah aja. Merah. Nanti merah. merah Pak. Nah, tuh kan kita dicontohan tuh Pak. Iya siapa. Makasih. Tadi langsung apel. Apa jam seberapa tadi? 7.45 Pak. Langsung halal bihalal di sini Pak. Oh. Iya. Kemarin saya main bola. Siap. Mana jualan? Makasih ya. Jadi itu Pak Wali, kalau yang sesuai dengan yang tadi masalah pendatang itu memang keduanya kalau memang untuk yang ada produk itu apa lokal, maksudnya tipe apa dan sebagainya itu memang kita harus dari bawah dari RT RW menginginkan. Dulu yang KTP sementara nggak efektif nggak? Efektif sebetulnya, tapi kan waktu Pak Kepala Dinas 27 Pak Mevi ini dengan nama Dewan kan ketika Cimahi pakai lagi kan sekarang. sudah EKTP katanya kan kenapa harus ada lagi itu KTP lain padahal kan itu bukan KTP Pak. Yang itu SKTS sementara itu kan keterangan gitu. Jadi untuk iya siap. Jadi RT RW itu merasa gagahnya Pak untuk ngedata kalau ini kan gitu. Datang lebih lincah. Banyak. Iya. Follow up udah kita follow up. Oke, balik halal bihalal Pak ya. Hari Rabu aja. Rabu makan siang ngawat malam. Kalian nggak mau? Sama saya yang itu kan Bandung Tersenyum. Oh, atas hitam. Udah Atas di sisi. Yang dia bulan Februari. sebulan dari soalnya. Jadi pas ulang tahun Bandung, nanti saya memasang baligo-baligo orang satu cewek mungkin ke Bandung. September sih. Billboard di mana? Siap. Dengan maksud saya kriterianya siapa yang difoto. Maksud saya orang-orang biasa, wajah-wajah yang bukan artis. Ya, betul Pak. Tapi saya gitu. Tapi Serina seri bahagia gitu. Coba sih susah. Susah. Kira mau saya katakan aja Pak. Iya. Dia kalian parah. Di wilayah yang dekat di mana? Sumur Bandung Pak. Bandung Pak. Mana itu? KDM Pak. Jadi kita nongol sepeda sekali. Apa? Oh, Apa? Kecamatannya Kecamatannya. Tukang Badai Patra Komala cek main Nagunta gitu. Kelurahan Patra Kumal. Perhatian saya wae. Padahal orang banyak sebut Pak. Sedang membersihkan taman, saya cek jadwal sesuai. Alhamdulillah tamannya sekarang sedang dibersihkan rapi bersih. Jadi konsep Park Ranger ini mudah-mudahan akan kita perbanyak sehingga setiap hari Taman Kota Bandung rapi bersih seperti yang saya saksikan hari ini karena orang-orang ini bekerja dengan tekun. Ya, kuncinya sih sederhana. Jadi di mana ada taman dan jalan yang butuh perawatan, kita akan perbanyak SDM dalam bentuk tim penyapu jalan atau park ranger yang memang difokuskan di taman. Ya, lumayan sudah 8 lokasi saya sidak hari ini dan alhamdulillah rata-rata semua sesuai dengan harapan. Absensi baik, rata-rata di atas 90% dan pelayanan saya lihat tadi juga sudah berlangsung. Sama-sama. Ya, sama-sama. Hatunun. Kurang banyak bener. Ini yang ngeliatnya kayak yang merah. Sini. Ini backgroundnya Bang. Ya bentar dulu. Kamu yang ngadep sana. Nah, kamu yang ngadep.
Iya. Nah, ya. Nah, kan kelihatan banget. Udah? Makasih, Pak. Kamu SD? Enggak, SMP tapi. Oh, SMP. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Oh, saya mau selfie. Makasih, Pak. Mari. Udah? Kamu foto intinya. Ayo mana cing? Udah balik ke foto. Ayo, cepat lagi. Udah? Iya, Pak. Mari. Bapak kita dulu. Oh, belum. Kang, apa yang bagus? Rajin. Ayo cepat. I have to go. Sekali uang ya, Pak ya? Nah. Makasih, Pak. Ampun, Pak. Kamu jomblo kan? Dadah. Sini sini. Perubahan luar biasa. Ini BPHT ya. BPHTB. Assalamualaikum. Tapi salin buaya pakai ini. Tapi saya THR ya. Asal THR ya. Foto nggak laku masa. Oh, Pak. Oh iya praktek ya. Terus segala namanya bentarnya.
Jalan di Jakarta, Pak. Main bola nih. Ayo. Teras lagi. Ya, siap. Semua ada ramang wae. Lapat. Biasa masih booking. Apa aja, apa kabar ini? Lapat namanya. Saya ajak Pak. Ajak iya Pak. Langsung aja ya Pak. Kita keras tinggal. Madan. Pak Wakil. Bos, nanti Bapak ajak ke sini biar lihat. Nong saya nanya, itu nong ya. Hei, ini Bang Walid pesan ketiga. Ayeuna bulan Syawal. Bahasa Arabna Syawal itu syawala yusyawilu syawalan. Sebuah pesantren lah. Artinya peningkatan. Minimal semangat meningkat. Siap ya? Nikah semangat ya? Siap. Bulan Syawal, toy. Fitrah. Fitrah bahaya. Fitrah. Ya, nuhun. Waalaikumsalam. Yuk. Udah ada asesmen kemarin, tapi saya belum dapat laporan lebih lanjut. Assalamualaikum. Namanya Lira, mana yang mana? Oh Kabang. Oh nyalpak. Assalamualaikum. Sehat Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sekarang Rambutan ya, rambutan. Tapi terjadi. Udah. Hah? Oh, udah. Ya, nuhun ya. Mau pendengar gitu ya, Pak. Assalamualaikum. Kesana tuh yang yang depan itu tapi nanti dibangun sudah sebelah udah lama Selalu ada penginginan persuratan kan oleh dia gitu. Jadi tepat pari dia. Mohon. Selamatnya mohon.
Atas lebaran ini Pak. Saya Koordinasi sarang bagus, Mbak. Kan pengalian sekretaris kan berapa di sekolah ya? Jadi sekretaris saya di sekolah enggak, kan Tilas Kayu. Kami saya itu Tilas Dewa. Bagi dua saya bersama nanti kita serentak akhir 2014 ini kita sudah bangunan bagus. Sudah taruh sudah. Sudah Keseragam ruang kelas. Ya kan setingkat pemerintahan umum Kota Bandung gitu kan, aduh prihatin kalau saya lihat infrastrukturnya. Jadi bantosan kan aku disianjak Sudah kan sama itu yang DD-nya kan sudah dari yang dari bawah. Udah juara nanti malah. ruangan. Dengan badannya di sini. Ya benar. Hisap. Ayo. Selasa masa ngomong. Ibu PPTK. Kan ayah benteng-benteng kan ruangan teh anu saya ya. Kuma semua yang bagian di bawah ASEAN ini sama ASEAN. Mantap. Ayo dari tepang ini Pak. Ya, saya melihat teman-teman di KPD dari mulai BKD di Cianjak ya, ekonomi, pembangunan ya dari sama ini saya lihat, alhamdulillah mereka kelihatan ada wajah-wajah semangat, wajah semangat kelihatan. Dan tadi dengan kehadiran walaupun di atas 50% sudah hadir, walaupun ada tidak hadir, tapi tadi dari Pak Kadis menyampaikan saya jika sudah ada informasi sekitar ada alat kita ada Yang maksudnya nggak ada yang bolos. ya bolos. Inilah. Pak, apa pesannya? Kata Bapak tadi sawal itu harus semangat, tidak boleh letih. Apa itu nggak boleh? Ya itu saya menyampaikan pesan kepada teman-teman bahwa di bulan Syawal ini sesuai dengan makna dari bulan Syawal artinya bulan peningkatan, artinya meningkat dari sisi kinerja, meningkat dari semangat ya, meningkat dari sisi semua aspek-aspek program kerja kita ke depan harus ditingkatkan. Itulah makna filosofi daripada makna Syawal saya kira. Mudah-mudahan dengan pesan-pesan seperti itu, pesan moral seperti itu, mudah-mudahan ya teman-teman bisa menangkapnya dengan baik dan bisa mampu merealisasikan harapan saya. Terus sering semangat jiwanya Pak, itu kan bangunan mau di ini agak sulit atau Oh iya, kita tentu ya. Berdasarkan dari Pak Sekda barusan menyampaikan bahwa termasuk semangat untuk merehab infrastruktur juga disiapkan saya kira. Ya kan kalau kita mau meningkatkan kinerja juga saya kira ruangan nyaman, ruangan itu ya. Insya Allah di bawah pimpinan Pak Sekda ya sebagai komandan di eksekutif ini luar biasa saya melihat Pak Sekda sudah merancang kita sama-sama merancang bagaimana membangun infrastruktur ini lebih nyaman agar nanti bisa mendongkrak kinerja tadi. Oke? Yuk. kehadiran
Kehadiran lagi direkap yang dari yang dari SKPD lain. Tapi kalau yang di sini tadi itu rata-rata 95%. Nah, kenapa ya? ada yang cuti, ada yang izin, ada yang sakit. Aya, nu bolos mah teu aya. Janten contoh misalnya untuk yang cuti laporan dari SKPD ada 12 SKPD yang PNS-nya cuti, jumlahnya 111 orang. Masih 111 yang tidak masuk ya? Ya artinya yang cuti. Ya yang cuti maksudnya. Ya, Yang sakit cuti. berapa ke? Yang sakit ini data dari beberapa SKPD masih sedang direkap. Nanti siang lah Ini di 12 BBM. SKPD Ini yang mah ada di- yang cuti, yang ada yang di sudah sini. mengajukan, bukan 11 SKPD dari keseluruhan 12 ya. dinas 12 ya betul, 12 SKPD. Jadi ini yang mengajukan cuti sejak sebelum libur Lebaran. Jadi karena dia memperhitungkan bahwa kemungkinan mungkin mudiknya ke kampung suami, ke kampungnya sendiri. Cutinya berapa Jadi, rata-rata? ada yang 3 hari, ada yang hanya kalau di BKD mah izin 1 hari. Jadi tidak cuti. Kan kalau cuti itu minimal 3 hari. Terbanyak 15 orang di mana Pak Tante Ibu tenaga kerja dan Yang paling banyak dinas kesehatan, karena dinas kesehatan kan ada yang puskesmas tersebar di 30 kecamatan dan jumlahnya juga banyak.